What's up guys, di video kali ini gue mau bagi alur cerita film yang berdurasi selama 3 jam lebih, dan gue akan merangkumnya dengan singkat supaya tidak terlalu panjang. Oke, kita mulai saja. Film ini berjudul Just Call Me Nobody. Oke, kita mulai saja. Film ini dibuka dengan seorang pria yang menghadapi ratusan ribu tentara dan dia cuman sendirian. Scene berpindah di mana ada seorang ayah yang akan pergi berperang sementara anaknya masih kecil. Dia berkata dia akan kembali kalau anaknya sudah lancar bahasa Inggris. Ibunya bertanya, buat apa bahasa Inggris? Ayahnya menjawab, biar pas dia dewasa dia bisa main Omet TV internasional, nggak cuman lokal, jadi bisa ngomong sama cewek-cewek Rusia gitu. Oke, kita lanjut. Waktu pun berlalu, si anak sudah mulai beranjak gede. Dia pun disuruh ibunya untuk menghafal bahasa Inggris itu dengan ucapan yang sangat ngaco guys. Contohnya begini guys. Ingat peribahasa, jangan belajar dengan guru yang salah daripada menimbulkan masalah. Oke. Saat kemudian datanglah sahabat sang ayah. Dia mengatakan kalau sang ayah sudah meninggal di medan perang. Yang konyolnya itu adalah perang di ranjang bersama wanita lain. Sang ibu pun bersedih. Dia mengatakan kalau anaknya tidak boleh tahu kalau sang ayah mati dengan hal yang sangat konyol. Dia mau anaknya tahu kalau ayahnya adalah seorang pahlawan. 孩子还小，没必要让他知道一个是为谁捐躯的。 Beberapa tahun kemudian sang anak sudah mulai dewasa. Dia adalah pria yang kita lihat di awal tadi. Sang anak bekerja sebagai tukang sol sepatu di pasar. Saat sedang membaca komik Naruto, si anak ini pun didatangi seorang wanita cantik yang ingin memperbaiki sepatu solnya yang sudah rusak. Setelah selesai memperbaiki sepatu sang wanita, sang pria pun pergi meninggalkannya untuk menonton suatu pertunjukan. Kehidupannya, si pria ini adalah seorang pria culun yang sering dihina oleh orang lain. Saat dia pergi, dia bertemu lagi dengan cewek yang dia temui kemarin sedang berkelahi. Wanita ini pun kalah karena dia kurang belajar jurus Naruto kayaknya, makanya dia kalah. Tapi dia dibantu oleh pria penjahit sol sepatu ini, dan penjahatnya pun marah. Saat sedang berkelahi, tiba-tiba saja muncul sebuah bola besi yang menghantam kepala sang penjahat dan membuat dia kalah. Entah bola dari mana itu, saya juga belum tahu guys. Oke, kita lanjut lagi ke ceritanya. Ketika sudah mengalahkan penjahat itu, mereka pun berpisah. Wanita berkata, jika kau ingin menemuiku, silahkan datang ke Gunung Tai. Tai guys, bukan Tai. Jadi mereka pun berpisah. Kisah pun berpindah di mana di situ terlihat bahwa ayahnya sang pria tadi yang saya belum ketahui namanya itu ternyata masih hidup. Dia menjadi pengawal kerajaan. Dia pun mengingat kejadian sebelum dia pergi berperang.
Ternyata ayahnya ini masih hidup dan berbohong bahwa dia sudah mati. Kembali ke pria tadi, dia pun mengingat pertemuannya dengan perempuan tadi. Dari sinilah kita mengetahui nama perempuan itu, dia bernama Yulo. 欠你一条命，以后有事可以到泰山找我。哎，老兄，你叫什么名？月露，月亮的月，露水的露。月露，是个女的。但是我娘不 Dia 让 pun 我说 berkata ingin mendatangi wanita itu untuk mengantarkan sepatu yang sebelahnya. Bilang saja kalau mau ketemu cewek, nggak usah alasan ngantar sepatu lah, halo. Dia pun memulai perjalanannya dengan menaiki seekor kedelai yang dibodoh-bodohin dengan makanan buat buat dia bisa jalan, kayak kampret emang nih orang. Singkat cerita, kedelai itu pun tidak sebodoh yang kita kira. Ternyata dia tahu dia telah dibodoh-bodohin, dan dia meninggalkan pria itu untuk berjalan sendirian. Makanya mending naik unta aja daripada naik kedelai, repot kan. Setelah berjalan jauh, dia pun menaiki sebuah kapal. Di sana, dia bertemu dengan kakek-kakek tua yang sudah tidak kuat berjalan, dan dia pun membantunya. Nanti kita lihat ini kakek beneran Sesampai buku apa di tidak. kapal, ada dua penjahat amatir yang ingin merampok kapal tersebut. Tiba-tiba, pria itu dihajar oleh sesuatu yang tidak terlihat, yaitu kaki. Ternyata, kakek tua ini adalah orang yang hebat, dan dia bukan orang yang sakit-sakitan seperti yang kita lihat tadi. Setelah berhasil mengalahkan dua penjahat itu yang dibantu oleh sang kakek tadi, dia pun pergi berjalan sendiri lagi. Di perjalanan, dia pun bertemu dengan seorang wanita lagi yang tidak tahu itu siapa namanya. Mereka pun berkenalan dan mulai jadi teman. 自古都是鬼吓人，我看你到底是不是人？ Itu pun membawa sang pria ke rumahnya. Ternyata dia bersekongkol dengan adiknya untuk meracuni pria ini. Tapi yang bodohnya, si wanita salah menaburkan racun sehingga mengenai mukanya sendiri. Wanita itu pun mengejar pria itu sehingga dia pun jatuh ke jurang. Di situ dia bertemu seorang pria yang kelaparan, yang ingin memakannya. Tapi ketika pria penjahat ini hendak memakannya, tiba-tiba keluar cakra ninja Naruto yang keluar dari tubuhnya. Dia pun bertanya, dari mana kau belajar kungfu? Saya tidak ada belajar kungfu. Saya cuma main Barbie tiap hari di rumah. Dan dia pun teringat ketika di kapal, sang pria tua itu memberikan sesuatu kepadanya. 有一位老伯，我忘了问名字了，他给了我一本书。 Dan disinilah awal mula pria jagoan ini mendapatkan kekuatannya. Ternyata
pria tua tersebut adalah teman lamanya, dan dia ingin kasih ilmu tenaga dalam dia juga untuk sang pria ini. Setelah memberikan kekuatannya kepada pria tadi, dia pun menendang sang pria tadi ke atas langit, sehingga dia bisa terbang ke atas. Di atas langit, dia bertemu dengan seorang wanita yang terjun dari atas. Malah jadikan pijakan. Konyol banget guys. Scene berpindah di mana Yulau, sang wanita yang kita temui di awal tadi, sudah sampai di tempatnya. Setelah perjalanan cukup panjang, sang pria ini pun berhasil ke tempat cewek tadi. Dia pun berhasil menemui Yulau untuk mengantarkan sepatu. 可以再修，做生意做到你这种地步，不会是老走江湖的呀？一般一般，只是一些江湖经验而已。 Waktu pun berjalan, mereka semakin akrab dan timbul benih-benih cinta gitu guys. Setelah mereka mengobrol lama, tiba-tiba mereka dua pingsan mendadak. Ternyata ada sebuah asap yang dikasih sebuah racun untuk membius mereka. Mereka berdua pun diikat dan terungkap ternyata yang meracuni mereka berdua adalah pelayan yang berada di tempat tersebut. Ketika hendak dibunuh, tiba-tiba datang seorang pria yang menyelamatkan mereka berdua. Ternyata itu adalah teman pria ini yang dia temui di perjalanan menuju ke Gunung Tai tadi. Katanya dia ingin ke turnamen dan mencari penginapan. Singkat cerita, mereka pun ke turnamen itu untuk mengikuti pertarungan bela diri guys. Jadi si wanita ini ikut turnamen juga ceritanya. Tapi ternyata wanita ini ingin ikut turnamen itu karena ingin membunuh sang raja. Dia pun berhasil ditangkap oleh banyaknya pasukan dan dia cuma sendirian. Di sini muncullah ayah sang jagoan kita tadi, dan dia mengatakan kalau wanita ini telah dihipnotis untuk menyerang sang raja. Dan muncul fakta baru, ternyata dia meninggalkan anaknya supaya keluarganya tidak dibunuh, dan dia harus pura-pura sudah meninggal. Tapi sang jenderal ini berkhianat dan membunuh ayah jagoan kita itu guys. Ternyata sang jenderal berkhianat dan dia ingin merebut kekuasaannya. Dan tiba saatnya sang jagoan kita muncul dengan berbakal dua tenaga dalam yang dikasih oleh pria tua dan pria belusukan tadi. Apakah dia bisa mengalahkannya? Yuk kita lihat saja guys. Karena belum terlalu menguasai tenaga dalamnya, dia pun dengan mudah dikalahkan oleh sang jenderal. Sang raja pun diikat bersama sang wanita tersebut. Dan kini tahta sudah diganti oleh sang jenderal. Ketika dia mulai sadar, dia pun teringat bahwa ketika dia mau dibunuh oleh perempuan yang kita lihat tadi, dia dimasukin ramuan untuk meningkatkan 1000 kali tenaga, sehingga orang biasa yang meminumnya maka perutnya akan bengkak dan pecah. Tapi dia tidak tahu
bahwa pria ini sudah dimasuki 2 tenaga dalam yang hebat, sehingga apabila dia dikasih minuman itu, tenaganya malah menjadi beribu-ribu kali lipat lebih kuat. 抗魏罪不可赦。 Dia pun bangkit dan datang kembali ke kerajaan tadi untuk melawan sang jenderal dengan jurus terbarunya, yaitu bebek membelah bulan. 无相神功。Dia pun berhasil mengalahkan jenderal tersebut dengan jurus pemangkasnya. 放肆！ Dan seperti di cerita-cerita film lainnya, jagoan selalu menang, guys. 这是我毕生所学，就算给后代留下点东西。 不告诉你， Setelah mereka berkenalan cukup lama, terungkap ternyata wanita ini adalah calon istri raja yang kabur karena tidak ingin menikahi raja tersebut. 他有什么好的？ Karena merasa berhutang budi dengan pria tadi, dia pun melepas wanita ini, walaupun dia sangat mencintainya. 你走吧，走，好好过日子。 那你这次还会走吗？ 看你表现。 Wow, bijaksana sekali ya guys rajanya. Oke, sedikit informasi ya. Sebenarnya saya udah mulai bosan nonton film ini karena apa ya, bosan aja gitu, nggak ada rame ya. Cuman karena udah telanjur ngedit ya, kita lanjut aja guys. 现在我回来了，待会儿把它煮了吃了吧。不要吧，我想吃嘛。西红柿炒蛋、鱼香烘蛋。 Wow, dan ternyata filmnya udah habis dan berakhir dengan ending yang bahagia dan mereka mempunyai anak sebanyak 12 orang. Kira-kira begitu ya.
Oke, sekian saja alur film dari saya. Mohon maaf kalau banyak kurangnya, soalnya ini pertama kali saya ngedit film kayak gini, dan gimana ya, ini nonton sambil ngedit, jadi makanya banyak kurangnya ya. Ya udahlah, daripada nggak ada kerjaan saya bikin aja, saya upload aja, semoga kalian suka. Dan jangan lupa subscribe untuk kemajuan channel ini guys.